Selamat malam, Bapak Ibu, sahabat KKS Paroki Kelapa Gading. Selamat datang pada malam ini. Kita malam ini kedatangan satu pengajar yang luar biasa, Ibu Mariana Berliana Ali. Nah, beliau eh, apa, pengajar pasca sarjana di STF, tetapi nanti detail eh, nanti aku akan minta Bu Berliana sendiri yang tampilkan ya, Bu, supaya jangan sampai salah sebut gitu. Eh, oke, kita mulai dengan doa pembuka dulu ya, teman-teman. Nah, kita satukan dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas rahmat dan berkat yang Engkau berikan dari pagi sampai malam ini kepada kami. Dan malam ini kami bisa berkumpul dalam acara Zoom bekal belajar kisah Allah yang akan dibawakan oleh Dr. Berliana Ali. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua dan juga hingga apa yang diajarkan dan yang kami terima hanya bersumber daripadamu dan untuk kemuliaan namamu. Berkatilah semua peralatan yang kami gunakan sehingga acara bekal malam ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Tuhan kami Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pak Ari. Sama-sama, Bu Beliana. Jadi, tanpa menunda acara kita, kita mau semaksimal mungkin mendengarkan waktu yang tersedia dari Ibu, waktu dan tempat kami berikan kepada Bu Beliana. Silakan, Bu. Terima kasih. Baik, eh, kita langsung kepada tema kita, yaitu hari ini kita akan tur, tur eh, bersiar, mengenal lebih dalam lagi Injil Yohanes. Jadi kita akan eh, mau eh, mencari tahu apa panggilan manusia menurut Injil Yohanes. Itu yang kita akan gali bersama uh, dan sesuai dengan tema APP Keuskupan Agung Jakarta yang menekankan pentingnya bersolidaritas dan bersubsidiaritas uh, dengan mengenal panggilan manusia. Diharapkan kita dapat melakukan kedua hal tersebut secara bertanggung jawab dan konsisten. Itu harapan dari pertemuan pendalaman kitab suci pada sore hari ini. Pada malam hari ini, kita akan membahas uh, apa ya tadi saya jadi langsung panggilan manusia menurut Injil Yohanes atau Injil keempat, di mana antropologi tidak disajikan secara terstruktur dan bukan merupakan objek Injil yang mengungkapkan identitas Yesus dan misinya. Dalam khotbah Yesus, kodrat dan panggilan manusia selalu diukur dari hubungannya dengan Yesus, sehingga antropologi Yohanes tidak dapat dipisahkan dari kristologi. Menurut Injil Yohanes, panggilan manusia dapat dimengerti melalui penjelasan berikut. Jadi sesi sore ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Kita akan melihat apa saja pemberian Tuhan bagi manusia. Lalu bagian kedua, bagaimana tanggapan manusia terhadap pemberian Tuhan. Dan bagian ketiga tentang 3 manfaat utama sebagai murid Yesus beserta
manfaat tambahan lainnya. Pemberian Tuhan bagi manusia. Injil keempat menggambarkan jurang pemisahan antara Tuhan dan manusia yang membenci terang dan menolak Dia yang diutus Allah. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Dari Yohanes 3 ayat 19. Ya. Namun Bagian Allah mengutus putranya untuk menjalin kembali hubungan dengan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah melalui tindakan kehendak ilahi. Manusia dianugerahkan martabat luhur berdasarkan ikatan intim yang mempersatukan mereka dengan penciptanya. Dalam diri manusia terpancar pantulan Tuhan sendiri, sesuai yang tertulis di Evangelium Vitae 34 ya. Tetapi dosa telah merusak gambar dan rupa Allah dalam diri manusia. Untuk memulihkannya, manusia harus berpaling kepada Kristus, gambar dan rupa Allah yang sempurna. Semua orang yang berkomitmen untuk mengikuti Kristus diberi kepenuhan hidup. Citra ilahi dipulihkan, diperbaharui, dan disempurnakan dalam diri mereka. Rencana Allah bagi umat manusia adalah agar mereka menjadi serupa dengan gambar anaknya. Allah datang kepada manusia. Ya, uh, bagian atas tidak kelihatan. kelihatan. Hmm. Allah datang ke ini tawaran pemberian Tuhan ya, bagian pertama. Bagaimana Allah datang kepada manusia? Pertama, ada ungkapan turun dari surga dan datang dari surga. Ini semua dari Injil Yohanes. Ya, kita semua yang kalau tidak ditulis berarti dari semua Injil Yohanes. Ungkapan Yohanes mengenai turunnya Yesus dari surga mempunyai fungsi ganda. Pertama, hal ini menunjukkan bahwa turunnya Yesus memampukan dia untuk menyampaikan apa yang dia ketahui tentang Bapa kepada umat manusia karena dia berada dari dunia ilahi, dari surga, dan turun ke dunia untuk hidup bersama manusia. Kedua, dengan turunnya Yesus dari surga, Yesus menjadi tempat pertemuan antara Tuhan dan manusia, sehingga memungkinkan manusia untuk berpartisipasi dalam kehidupan Bapa. Dengan datang ke dunia, Yohanes 16 ayat 28b, pernyataan Yesus, "Aku telah datang ke dunia," menunjukkan bahwa anak telah mengambil kodrat manusia pada satu momen tertentu dalam sejarah. Dari sudut pandang ini, inkarnasi adalah peristiwa yang paling penting karena kedua sifat ilahi dan kemanusiaan dalam diri Yesus yang tiada bandingnya membuat Yesus sarana satu-satunya bagi manusia untuk bertemu Tuhan. Tidak ada jalan lain. Hanya Yesuslah sarana satu-satunya bagi manusia untuk bertemu dengan Tuhan. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus adalah jalan untuk membangun hubungan dan persekutuan intim dengan Tuhan. Dengan Yesus datang dari Allah dan dari Bapa, Injil keempat menyatakan bahwa dengan menjadi manusia, Yesus memasuki situasi baru, suatu kehidupan yang berbeda dari kehidupan ilahi yang dimiliki sebelumnya. Awalnya, ia ada di pangkuan Bapa. Yohanes 1 ayat 1, ayat 14 dan 18. Namun, sejak inkarnasi dan seterusnya, Yesus turut menjadi bagian dari sejarah manusia.
Dengan membaca Yohanes 8 ayat 42 dalam terang Yohanes 1 ayat 14 di mana firman telah menjadi daging, kehadiran ganda anak Allah dan anak manusia menjadikan Yesus satu-satunya yang dapat menyatakan Bapa. Sebagai anak yang berasal dari Bapa, ia mengetahui segalanya tentang Bapa. Dan sebagai manusia yang memasuki sejarah, ia dapat sepenuhnya mengkomunikasikan apa yang ia ketahui tentang Bapa. Dengan pergi kepada Bapa, Yohanes 14 ayat 12, 28 dan Yohanes 16 ayat 28, Yohanes 17 ayat 11. Ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan kepergian Yesus kepada Bapa dan naik ke tempat dia berada sebelumnya. Menggarisbawahi jalan penebusan Yesus, khususnya pada saat ia ditinggikan dan dimuliakan. Dengan kembali ke tempat asalnya, Yesus melakukan perjalanan yang membawa manusia masuk ke dalam hubungan intim dengan Allah Bapa. Dengan datang kembali, Yohanes 14 ayat 3, 18 dan 28, Yesus di sini ungkapan menunjukkan bahwa setelah dimuliakan oleh Bapa, Yesus datang kepada murid-muridnya. Ungkapan datang kembali menunjuk hubungan yang terjalin antara Yesus dan para muridnya pada masa setelah Paskah, yang pada dasarnya berbeda dengan hubungan yang terjalin sebelum Yesus pergi kepada Bapa. Ekspresi paralelnya, aku akan datang kembali kepadamu, Yohanes 14 ayat 18 dan 28, mengizinkan untuk membaca seluruh bagian Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan 4 dalam kunci Paskah. Yesus akan datang kembali kepada para muridnya dan akan membawa mereka menemui Bapa setelah kebangkitannya. Pertemuan seperti itu akan terjadi dalam bentuk berdiamnya Bapa dan Putra dalam diri mereka melalui Roh Kudus. Dalam visi Yohanes, kehidupan kekal sudah dimulai saat orang percaya kepada Yesus. Inkarnasi Putra Allah mengungkapkan martabat tertinggi kodrat manusia. Keyakinan ini dengan fasih dinyatakan kembali pada zaman kita melalui ajaran Konsili Vatikan II bahwa Kristus, Adam yang baru, dalam pewahyuan misteri Bapa dan kasih-Nya, sepenuhnya menyatakan manusia kepada dirinya sendiri dan menyatakan panggilan luhurnya. Gaudium et Spes nomor 22. Pemberian kedua dari Allah, Allah mengangkat kodrat manusia. Atau martabat manusia ya. Allah mengangkat martabat manusia sebagaimana tercantum dalam prolog. Pemulihan hubungan antara Tuhan dan manusia terjadi melalui inkarnasi Tuhan dalam Yesus Kristus. Firman muncul sebagai terang bagi semua manusia dan memanggil manusia untuk hidup. Manusia sendiri bukanlah terang, tetapi mereka menemukan terang yang bergerak menuju manusia. Firman muncul dalam kegelapan, ia datang ke dunia menuju apa yang menjadi miliknya dan memberi manusia kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 sampai dengan 13. Sejak zaman Adam dan Hawa, umat manusia sudah terpisah dari Tuhan, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan manusia, putranya yang tunggal diutus ke dunia untuk menjembatani perpisahan tersebut. Yohanes 3 ayat 16, ayat 31 dan 36. Hanya dengan firman yang menjadi manusia, baik dalam Injil keempat,
kediaman Allah bersama umatnya menjadi mungkin dan seluruh umat manusia yang lahir dari Tuhan disebut anak-anak Allah. Oleh karena itu, kabar adalah tentang anak tunggal Allah yang memampukan setiap orang selamat. Anak-anak Allah digambarkan dalam prolog sebagai mereka yang dilahirkan dari Allah dan dalam Yohanes 3 sebagai mereka yang dilahirkan dari atas dan dilahirkan dari roh. Dilahirkan dari Allah. Kata kerja ini eh, melahirkan atau lahir dalam bahasa Yunaninya genau, dalam Septuaginta kebanyakan digunakan untuk menunjuk pada tindakan pembuahan yang dilakukan oleh wanita. Tetapi dalam Perjanjian Baru, kata ini mengacu pada pembuahan oleh kedua orang tua atau hanya oleh ayah. Sebab jika melibatkan ibu, kata kerjanya bentuknya lain, bukan genau, tetapi tikto. Namun dalam Injil keempat, kata kerja yang sama seringkali hadir bukan dalam bentuk aktif, tetapi dalam bentuk pasif yang menekankan gagasan asal-usul ilahi dan kepasifan sebagai anugerah yang diterima manusia. Generasi seperti ini tidak ada hubungannya dengan tindakan generatif antara seorang pria dan seorang wanita, namun merupakan suatu tantangan supranatural dan ilahi. Ada dua klausa dalam Yohanes 1 ayat 11-13 yang digunakan untuk menggambarkan integrasi Allah bagi orang percaya ke dalam keluarga ilahi dengan menjadi kata kerja menjadi ya anak-anak Allah dilahirkan dan juga ekspresi dari Allah. Dengan kata kerja menjadi dan dilahirkan, Injil Yohanes menekankan inisiatif Allah yang menghitung mereka yang percaya sebagai bagian dari keluarga ilahi. Karena status anak didasarkan pada keturunan ilahi dan bukan pada klaim apapun dari pihak manusia. Dalam Injil keempat, kata kerja genal muncul dalam ada dua bentuk ya, bentuk auris dan bentuk perfect. Jadi kalau bentuk auris itu uh, penggunaannya mengisyaratkan adanya uh, momen tertentu bahwa kelahiran itu terjadi. Uh, dan itu dapat mewakili tindakan tunggal saat kita dibaptis. Jadi saat dibaptis, momen tertentu di situ terjadi menjadi anak Allah. Tapi ada juga dalam bentuk perfect, di mana menekankan, menunjukkan bahwa kelahiran kehidupan baru ini adalah suatu pertumbuhan progresif. Sebab siapapun yang dilahirkan oleh Tuhan akan terdorong untuk semakin mencintai dan mengabdi lebih jauh. B ya, dengan dilahirkan dari atas, rumus ini, rumus dilahirkan dari atas ini, yaitu dari Allah dapat juga diterjemahkan sebagai dilahirkan kembali. Ada dua namanya, ada kata sifat anoten dalam bahasa Yunaninya. Itu ada dua makna, bisa diterjemahkan lahir dari atas atau lahir kembali. Uh, Bapak Yunani, para Bapak Yunani lebih memilih uh, interpretasi lahir dari atas. Kalau Bapak Latin memilih lahir kembali. Um, dari sudut penafsiran eksegetis ya, penafsiran para Bapak Yunani nampaknya mendapat penerimaan yang lebih besar. Pertama, lahir dari atas berarti arti yang selalu digunakan
oleh Injil Yohanes. Juga dalam Yohanes 3 ayat 3 dan 7. Kedua rumusan ini sejajar dengan rumusan dilahirkan dari roh. Jadi lahir dari atas, lahir dari roh. Jenis kelahiran yang ditunjukkan dari rumusan lahir dari atas berkenaan dengan peralihan cara hidup manusia menuju cara hidup ilahi. Jadi dari hidup manusiawi menjadi hidup ilahi. Kebutuhan akan kelahiran rohani muncul dari ketidakberdayaan daging manusia. Kelahiran baru ini dibutuhkan untuk memulai kembali kehidupan kita sebagai anak-anak Allah yang dimampukan untuk menghadapi situasi yang sama sekali berbeda. Kiasan air dan roh kemungkinan besar menunjuk pada proses pembersihan yang mencakup perubahan hati. Ini tema ada di Perjanjian Lama di kitab Yehezkiel 36 ayat 22 sampai dengan 32. Kaitan tema antara Yohanes 3 dan Yehezkiel 36 menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pendorong dan pemelihara kehidupan baru yang efektif. Dengan dilahirkan dari roh ya, sekarang rumus ini dapat diparafrasekan dengan dilahirkan dari Allah di bawah tindakan rohnya. Dikombinasi dengan rumusan dilahirkan dari air. Dalam ayat yang sama, dapat menunjuk pada status anak ilahi yang diterima saat pembaptisan. Perbedaan dalam ungkapan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 3 ayat 6 dapat diterjemahkan sebagai berikut. Orang yang membiarkan tindakannya dimotivasi oleh hal-hal duniawi akan mengidentifikasikan diri sepenuhnya dengan motivasi tersebut. Sedangkan orang yang membiarkan dirinya dibimbing oleh Roh Allah akan mengidentifikasikan dirinya dengan Roh Ilahi dan menjadi satu dengannya. Rumusan lahir dari roh yang dikaitkan dengan ungkapan angin bertiup kemana ia mau, Yohanes 3 ayat 8, menggambarkan suatu peristiwa yang bergantung pada inisiatif Allah. Seseorang hanya dapat mengenal kehadiran roh Allah dengan membiarkan diri dipimpin olehnya dan bekerja sama dengannya. Pemberian ketiga dari Allah adalah hidup kekal. Yesus telah datang agar umatnya dapat memperoleh kehidupan yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Bagaimana Injil keempat menggambarkan anugerah kehidupan itu? Kehidupan pertama-tama adalah sifat Bapa yang memberi kehidupan kepada putra. Di Yohanes 5 ayat 26 tertulis demikian. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya, demikian pula ia menganugerahkan anak mempunyai hidup di dalam dirinya. Sebagai balasannya, putra menerima kuasa dari Bapa untuk memberikan hidup kekal kepada semua yang percaya kepadanya. Yohanes 17 ayat 2b. Karunia kehidupan tersebut dijelaskan dengan kata sifat kekal. Jadi bukan hanya sekedar hidup, tetapi ada kata sifat yaitu kekal, hidup kekal.
yang bukan menunjuk kepada keberadaan setelah kematian, namun pengenalan akan satu-satunya Allah yang benar sebagai Bapa dan Yesus Kristus sebagai Putra yang diutus Bapa. Tercantum di Yohanes 17 ayat 3. Ini adalah pengetahuan interpersonal untuk bertumbuh dalam hubungan dengan Bapa melalui Yesus. Karena kehidupan kekal dicapai melalui persekutuan dengan Bapa dan Putranya. Yesus Kristus, uh, Putranya Yesus Kristus. Menurut pandangan Injil Yohanes mengenai kehidupan kekal, orang-orang percaya mulai menjalani kehidupan tersebut saat mereka masih di bumi, di dunia. Dan kehidupan itu kemudian digenapi dengan visi eskatologis Allah. Tertulis di 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 14. Logos yang sudah ada sebelumnya telah memiliki kehidupan yang terang, yang menerangi umat manusia. Dengan menyatakan bahwa dialah kebangkitan dan hidup di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan Yohanes 14 ayat 6a, Yesus meneguhkan, Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Yesus meneguhkan kesadarannya sebagai Dia yang diutus Bapa, pemberi kehidupan dan kehidupan itu sendiri. Dalam berbagai kesempatan, Injil keempat juga menghadirkan Yesus sebagai pemberi kehidupan. Yesus, contoh, memberi air hidup, mata air yang senantiasa memancar menuju kehidupan kekal. Itu di cerita pertemuan Yesus dengan wanita Samaria di Yohanes 4, bab 4. Sebagai terang, Yesus juga berkata sebagai terang dunia. Yesus memberi terang kehidupan kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Yohanes 8 ayat 12. Dalam penyembuhan anak pegawai istana dan kebangkitan Lazarus ya di Yohanes 11, Yesus adalah Tuhan atas kematian dan kehidupan. Siapapun yang taat akan firman, Yesus tidak akan pernah melihat kematian. Yohanes 8 ayat 51. Barang siapa makan tubuh dan minum darah Kristus, ia mempunyai hidup kekal. Tercatat di Yohanes 6 ayat 54. Dan barang siapa percaya kepada anak, walaupun mati, ia akan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Baik, sekarang bagian pertama kita sudah selesai. Untuk supaya tidak lupa, saya persilahkan boleh bertanya di sini. Sebelum kita lanjutkan ke bagian kedua untuk membahas bagaimana tanggapan manusia terhadap pemberian Allah. Kalau bagian pertama yang tadi kita sudah bahas adalah pemberian Allah kepada manusia. Yang pertama, Allah sendiri yang datang menuju kepada manusia. Kedua, Allah mengangkat martabat manusia. Dan pemberian yang ketiga adalah Allah memberi hidup kekal. Silakan, jika ada pertanyaan, kita sebelum terus nanti lupa. Ya, terima kasih Bu Berliana. Ini pemaparan bagian pertama ya. 3 pemberian dari Tuhan kepada kita semua Bu ya. Ya, Jadi yang pertama itu apa? Allah itu datang kepada manusia. ya, Yang kedua ini. kodrat. Kedua, Allah mengangkat kodrat atau martabat manusia. Dan yang ketiga yang paling gampang saya pahamin Bu, memberikan Yang hidup. ketiga adalah Allah memberikan kita hidup kekal. Yes. Bu Berliana izin bertanya nih Bu. Ya, silakan Pak. Yang kedua mengangkat kodrat manusia nih. Kalau di TB1 itu
dilahirkan dari atas ya Bu ya. Mm-mm. Tetapi waktu TB2 itu sudah diganti menjadi dilahirkan kembali kalau nggak salah Bu. Nah, menurut Ibu apakah dengan merubah ini pemaknaannya menjadi bergeser gitu? Apa enggak Bu? Eh, Sesuai tadi eh, bahwa kata anoten dalam bahasa Yunani dapat diterjemahkan sebagai dari atas, atas, atau kembali. Oh, oke. Jadi ada dua makna, dapat dua. Dan para bapak Yunani menginterpretasikan dari atas. Tapi para bapak Latin lebih lahir kembali seperti Oke. itu. Jadi pada dasarnya keduanya itu diterima. Hmm, Hanya eh, untuk yang kalau dari atas berhubung di dalam Injil Yohanes juga terjadi kata anoten dan kata tersebut lebih eh, dimaknakan sebagai dari atas. Dan dengan menginterpretasikan dari atas, ini sejalan dengan eh, lahir dari roh, Hmm, kan seperti itu. ya, Tetapi dua-duanya diterima. Lahir kembali di sini eh, memang ada dua makna, jadi bisa diterima dua-duanya. oke. Atas Terima dan kasih. kembali. Teman-teman yang lain, ada pertanyaan? Jika belum ada, mungkin dilanjutkan dulu, Bu. Mungkin nanti di akhir kita baru kumpulkan pertanyaannya. Baik, karena saya break di sini supaya masih ingat, mumpung masih fresh. Jadi Ya, kalau bertanya lebih mudah. Eh, yang saya harapkan untuk bisa kita mengingat ya, apa pemberian Allah kepada kita. Jadi Allah sendiri yang datang menuju manusia. Sehingga di sini ditekankan bahwa inkarnasi Putra Allah itu mengungkapkan martabat tertinggi kodrat manusia. Lalu Allah juga memberikan manusia mengangkat kodrat manusia dengan uh, manusia boleh diangkat sebagai anak-anak Allah dengan dilahirkan dari Allah, dari atas dan dari Roh. ya, Lalu Allah juga memberi kehidupan kekal dan kehidupan kekal dalam Injil Yohanes itu definisinya ada di Yohanes 17 ayat 3, di mana hidup kekal itu bukanlah suatu keberadaan setelah kematian, namun pengenalan akan satu-satunya Allah yang benar sebagai Bapa dan Yesus Kristus sebagai Putra yang diutus Bapa. Ini. Baik, sekarang bagian kedua ya kita masuk tentang syarat untuk menerima pemberian Tuhan. Karena pemberian Tuhan, Tuhan sudah memberi, tetapi ada tiga syarat yang dibutuhkan untuk menerima pemberian Tuhan ini. Pertama, pengalaman pribadi dengan Yesus. Kehidupan kekal yang Yesus beri tidak diperoleh secara otomatis dan impersonal, melainkan dimulai dari perjumpaan seseorang dengan Yesus yang ingin menjalin hubungan langsung dengan setiap pribadi. Injil keempat menceritakan berbagai pertemuan pribadi dengan Yesus. Saat bertemu dengan dua orang murid Yohanes, Yesus mengundang mereka untuk datang dan melihat di mana dia tinggal. Yohanes 1 ayat 39. Sedangkan dalam pertemuan dengan Filipus, Yesus meminta Filipus untuk mengikuti dia. Yohanes 1 ayat 43. Ketika Nikodemus datang pada malam hari kepada Yesus, ia menjelaskan kebutuhan
untuk dilahirkan dari air dan roh. Yohanes 3 ayat 5 yang barusan kita baca. Dalam perjumpaan dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, Yesus menunjukkan bahwa penyembah sejati adalah mereka yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23. Setelah pertemuan mereka dengan Yesus, orang-orang Samaria menyatakan Yesus sebagai juru selamat dunia. Yohanes 4 ayat 42. Dan pejabat kerajaan menerima kesembuhan anak laki-lakinya. Yohanes 4 ayat 43 sampai 54. Dalam perjumpaannya dengan Yesus, orang buta sejak lahir yang disembuhkan percaya kepada Yesus dan menyembah Dia. Yohanes 9 ayat 35 sampai 38. Marta dan Maria percaya kepada perkataan Yesus dan mereka melihat kebangkitan Lazarus, saudara mereka. Di Yohanes 11. Syarat kedua, keputusan, manusia harus mengambil keputusan untuk percaya atau menolak Yesus ya. Proses menerima hidup berkelimpahan bergantung pada keputusan seseorang untuk tidak atau percaya kepada Yesus. Keputusan ini menentukan apakah seseorang menjalani panggilannya secara fiktif atau otentik. Kata kerja percaya dalam Injil Yohanes muncul 98 kali dibandingkan dengan 11 kali dalam Injil Matius, 14 kali dalam Injil Markus, dan 9 kali dalam Injil Lukas. Sebagian besar kata kerja percaya tampil dengan kata preposition ya, dalam, yang menggarisbawahi kepercayaan pada keseluruhan pribadi Yesus. Bagi Yohanes, percaya kepada Yesus berarti percaya terutama kepada Bapa yang mengutusnya. Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 6 ayat 29, Yohanes 11 ayat 42, dan seterusnya. Percaya kepada Yesus juga berarti percaya kepada firman-Nya dan juga pekerjaan-pekerjaannya. Yohanes 5 ayat 36, 10 ayat 38, dan 14 ayat 11. Kesatuan Bapa dan Putra menjadi dasar pemahaman Yohanes tentang percaya. Bapa dan aku adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Yesus tampil sebagai wakil Tuhan. Barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Oleh karena itu, Yesus juga dapat berkata, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1b. Percaya kepada Yesus adalah identik dengan percaya kepada Tuhan, sebab Yesus adalah anak Allah. Keseluruhan Injil keempat ditulis agar umat manusia percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan dengan percaya, mereka beroleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Oleh karena itu, percaya kepada Yesus berarti percaya kepada Bapa yang menyatakan diri dengan mengutus anak tunggalnya. Percaya kepada Yesus juga bagi Injil Yohanes identik dengan mengenal pribadi Yesus yang menyebut dirinya sebagai gembala baik, karena ia mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal ia. Yohanes 10 ayat 14. Mereka yang percaya mengenal Yesus sebagai yang diutus Allah, anak manusia dan kebenaran. Dengan mengenal Yesus, orang percaya juga akan mengenal Bapa. Yohanes 14 ayat 7.
Mereka yang tinggal dalam firman Yesus akan mengetahui kebenaran yang akan membuat mereka merdeka. Free ya, to make them free. Yohanes 8 ayat 32. Pengetahuan Yohanes tidak berorientasi pada hal-hal eksternal, tetapi menembus esensi dari apa yang diketahui. Yesus adalah juru selamat dunia yang diutus oleh Allah dan kemuliaan Allah dinyatakan di dalam Yesus. Dalam Injil Yohanes, makna mengetahui juga termasuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan dengan demikian masuk dalam hubungan pribadi bersama Dia untuk mendengarkan dan mengikut Dia. Yohanes 10 ayat 27. Oleh karena itu, menerima pesan Yesus berarti mentaati kehendak Tuhan. Mentaati firman, Yohanes 8 ayat 51, Yohanes 14 ayat 23, 15 ayat 20, 17 ayat 6, dan tinggal dalam firman, Yohanes 8 ayat 31, termasuk dalam esensi percaya. Karena mengenal Yesus berarti mengakui firman dan kehendaknya. Kehendak Bapa adalah agar semua orang yang melihat dan percaya kepada anak memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 40. Oleh karena itu, percaya kepada Yesus membuka kelimpahan hidup kekal yang menyelamatkan, sebab tindakan tersebut mengarah kepada Ia yang adalah hidup dan sumber segala kehidupan. Syarat ketiga, kesediaan menjadi murid Yesus. Syarat ketiga yang dibutuhkan untuk menerima pemberian Tuhan adalah kesediaan untuk menjadi murid Yesus. Dalam 3 kesempatan, Yesus dalam Injil keempat menggambarkan ciri-ciri pemuritan sejati. Pertama, murid sejati adalah dia yang tetap berpegang pada firman-Nya. Yohanes 8 ayat 31. Untuk dengan tujuan untuk memahami kebenaran yang akan memerdekakannya dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Ciri kedua, semua orang dapat mengenal para murid Yesus dari kasih mereka untuk satu sama lain. Yohanes 13 ayat 35. Di mana di situ Yesus memberikan perintah baru. Kasihilah, saling mengasihi, untuk saling mengasihi. Dengan ini, mereka meneladani Yesus yang telah membasuh kaki mereka. Ciri ketiga, murid Yesus menghasilkan banyak buah dan memuliakan Bapa. Yohanes 15 ayat 8. Seperti Yesus yang memuliakan Bapa dengan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Yohanes 17 ayat 4. Oleh karena itu, murid Yesus adalah ia yang meneladani Yesus, menerima firman-Nya untuk diwujudkan dengan setia. Perutusan anak ke dunia menjadi dasar untuk perutusan para murid. Yesus meminta Bapa untuk tidak mengambil murid-muridnya dari dunia. Yohanes 17 ayat 15. Sebagaimana Yesus diutus ke dunia agar seseorang dapat percaya kepadanya, maka para murid diutus agar orang lain dapat percaya kepada Yesus melalui perkataan dan cara hidup mereka. Yohanes 17 ayat 20. Hal ini menggarisbawahi pentingnya peran para murid untuk kelangsungan misi Yesus di dunia. Baik, kita sudah membahas selesai untuk bagian kedua, yaitu ada 3 syarat untuk menerima pemberian Tuhan. Ada pertanyaan di sini? Bapak Ibu ada pertanyaan Bu untuk di bagian kedua?
Belum ada ya? Ya, silakan melanjutkan Bu Berliana. Berarti jelas ya semuanya. Eh, Baik, kalau setelah ini kita akan masuk ke bagian ketiga ya. Karena jadi eh, kita, oh ada pertanyaan di sini. Tadi ada yang angkat tangan. iPhone. Ibu tadi yang iPhone mau bertanya kan? Mungkin kepencet kali Bu Berliana. Baik, kita teruskan ya. Eh, Bagian ketiga, kita akan melihat tiga buah utama menjadi murid Yesus. Apa buahnya eh, kalau kita jadi murid Yesus itu? Yang Injil keempat, oke, ada di em, pertama. Buah utama pertama adalah keanggotaan dalam keluarga ilahi. Jadi kita menjadi anggota keluarga Allah karena kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kodrat kita, panggilan kita adalah menjadi anak-anak Allah. Referensi Yohanes mengenai keluarga ilahi muncul pertama kali dalam Yohanes 1 ayat 11 sampai dengan 13 yang menerangkan bahwa keanggotaan dalam keluarga ilahi berkaitan dengan menerima dan percaya kepada Yesus. Selain itu, uh, um, dalam Yohanes 20 ayat 17, Yesus menyebut memanggil para muridnya sebagai saudara di Yohanes 20 ayat 17 dan anak-anak Yohanes 21 ayat 5. Setelah Yesus bangkit uh, saat Yesus menyiapkan makan pagi untuk mereka. Kepada orang yang menerima dan percaya kepada Yesus, Allah memberinya keanggotaan dalam keluarga ilahi dengan tiga aspek berikut. Pertama, keanggotaan dalam keluarga ilahi semata-mata ini lahir dari inisiatif Allah sendiri. Peran Tuhan sebagai agen proaktif dalam mendatangkan murid ke dalam keluarganya diilustrasikan oleh 4 kata kerja berikut, yaitu menjadi, uh, dilahirkan, ada tadi kita sudah bahas menjadi ginomai, dilahirkan genau dalam bentuk pasif, memberi, menarik, dan ungkapan genitif dari Tuhan. Kata kerja menjadi, mungkin saya bisa gunakan slide sebelumnya tentang 1:12. Nah, sini. Oke, menjadi anak-anak Allah. Kata kerja ini menjadi um, muncul pertama kali dalam Yohanes 1 ayat 12 yang mengacu pada orang percaya yang menjadi anak-anak Allah karena mereka dilahirkan dari Allah. Ya, mereka dilahirkan dari Allah. Injil keempat menampilkan kelahiran rohani di mana setelah peristiwa tersebut anak-anak tetap menjalin hubungan dengan Bapa melalui kepercayaan mereka kepada Yesus. Perubahan bentuk kata kerja dari uh, ini mungkin terlalu teknis ya, saya tinggalkan. Uh, Oke, dari kata banyak yang menerima menjadi uh, mereka yang percaya, menggarisbawahi perlunya komitmen yang konsisten terhadap Yesus. Kata kerja memberi um, digunakan menekankan inisiatif Allah dalam membawa para murid kepada Yesus. Yohanes 6 ayat 37.
Yesus menyatakan, segala sesuatu yang Bapa berikan kepadaku akan datang kepadaku. Yohanes 6 ayat 39. Kata kerja menarik digunakan dalam Injil keempat untuk mengilustrasikan Bapa yang membawa manusia kepada Yesus. Yohanes 6 ayat 44. Dan Yesus yang menarik manusia kepada dirinya. Yohanes 12 ayat 32. Menekankan bahwa Bapa lah yang menarik manusia untuk datang kepada Yesus. Rumus terakhir adalah ekspresi genetif dari Tuhan atau dari Allah yang digunakan untuk membedakan anggota keluarga ilahi dari afiliasi dengan si jahat atau iblis. Yohanes 8 ayat 42, 44 dan 47. Kedua, keanggotaan keluarga ilahi melahirkan buah hidup kekal. Dalam Injil keempat, Allah yang hidup melahirkan anggota keluarga ilahi dan memberi kehidupan kepada para murid Yesus. Kehidupan anak bergantung pada Bapa, namun juga berakar pada dirinya sendiri. Dan ia memberi kehidupan kepada siapapun yang ia kehendaki, sambil bekerja sama dengan Roh. Perkataan Yesus adalah sarana yang memberi kehidupan para murid. Roh ikut serta dalam anugerah kehidupan untuk orang-orang percaya dengan menanamkan perkataan Yesus kepada para pengikutnya. Sang Putra memberi kehidupan di masa sekarang kepada siapapun yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16, 5 ayat 40, 6 ayat 47. Dan di masa depan, Yohanes 6 ayat 58, yang berpuncak pada kebangkitan. Yohanes 5 ayat 29, 6 ayat 39, dan seterusnya. Yesus datang agar umatnya dapat memperoleh kehidupan berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 yang dijamin olehnya. Yohanes 10 ayat 28 sampai dengan 30. Ketiga, keanggotaan dalam keluarga ilahi juga mendatangkan banyak buah lainnya. Dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 59 diuraikan 3 buah tambahan. Orang percaya memahami kebenaran. Satu. Kedua, dikukuhkan sebagai murid sejati. Ayat 31. Dan dibebaskan dari perbudakan dosa. Jadi bebas dari perbudakan dosa. Ayat 24. 32 sampai dengan 36. Keanggotaan dalam keluarga ilahi juga menekankan kesatuan di antara para anggota dan dasar kesatuan para murid adalah kesatuan Bapa dan Putra. Injil keempat menggambarkan Yesus yang menjanjikan untuk mengintegrasi para murid ke dalam hubungan dengan Bapa dan Putra melalui Roh Kudus. Kesatuan para murid akan menjadi sarana kelanjutan misi Yesus. Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 23. Ada lagi juga buah tambahan lain dari keanggotaan keluarga ilahi, yaitu kehormatan dari Bapa. Jadi mendapat kehormatan dari Bapa. Dalam Yohanes 12 ayat 25-26 digambarkan Yesus yang menjanjikan kehormatan kepada para murid yang melayaninya dengan membenci hidup mereka untuk setia mengikuti Yesus. Ini buah pertama ya, kita tadi sudah bahas, yaitu menjadi anggota keluarga ilahi. Nah, buah utama kedua adalah berikut. Tinggal dalam Bapa, Putra, dan Roh. Tema tinggal dalam Injil keempat diekspresikan dalam kata kerja berdiam atau tinggal. Itu terjadi di Injil Yohanes
dalam dua bentuk, menos 40 kali dan mone 20 kali. Motif ini unik karena membawa makna simbolis yang mengacu pada tinggal di antara Bapa dan Putra. Bapa dan mereka yang percaya, antara Bapa dan mereka yang percaya, antara Putra atau Yesus dengan mereka yang percaya, serta Roh dan dengan mereka yang percaya. Kehadiran Bapa dan Yesus dalam diri orang percaya ditampilkan sebagai tempat kediaman sejati. Rumus ini menambah unsur kesinambungan dan stabilitas pada persekutuan dengan Tuhan. Kesinambungan ini terkait dengan tergenapnya persyaratan berikut. Mereka yang mengasihi Yesus akan mentaati firman-Nya, dan dengan demikian tetap berada dalam persekutuan dengan Bapa dan Yesus. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Penempatan motif relasi dalam prolog Injil Yohanes menegaskan pentingnya tema ini dalam keseluruhan Injil Yohanes melalui pengalaman para murid dalam hubungan ganda dengan Bapa dan Putra. Dicintai Yesus berarti dicintai Bapa. Yohanes 14 ayat 23, 15 ayat 9, 16 ayat 27, 17 ayat 23. Melihat Yesus juga berarti melihat Bapa. Yohanes 12 ayat 45, Yohanes 14 ayat 9. Membenci Yesus berarti membenci Bapa. Yohanes 15 ayat 23, 24. Dan bersama Yesus berarti bersama Bapa. Yohanes 14, 2 dan 3. Ada 3 aspek untuk tinggal dalam Injil keempat ya. Pertama, menurut Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan 3, tinggal adalah janji yang dialami para murid di masa mendatang, di mana Yesus akan menyediakan tempat tinggal bagi para muridnya yang setia. Sehingga kata kerja tinggal dalam Injil Yohanes mempunyai makna progresif, yaitu sebuah perjalanan para murid menuju rumah Bapa. Kedua, dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 24, menjelaskan bahwa dalam dimensi masa kini, Bapa dan Putra akan tinggal dalam diri para murid melalui Roh Kudus. Ketiga, tinggal dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 11 digambarkan sebagai syarat yang harus dipenuhi para murid untuk menikmati buah tambahan lainnya. Seperti berikut. Menghasilkan buah, peneguhan, pemuritan sejati, kasih, kegembiraan, terkabulnya permohonan doa mereka, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar. Yohanes 14 ayat 12. Setiap murid diminta untuk tinggal di dalam Yesus dengan mengasihi Dia melalui ketaatan pada setiap perintahnya. Dalam ketiga ayat ini, yaitu yang berikut ya, 14:23, 14, 15, 24, dan 15, 1:11, tema tinggal disajikan sebagai buah yang diberikan kepada para murid berkaitan dengan kemungkinan dunia membenci mereka. Mereka akan menderita karena kesetiaan mereka kepada Yesus. Singkat kata, berdiamnya Bapa, Yesus, dan Roh Kudus di dalam diri para murid merupakan buah yang dapat dinikmati sepanjang masa. Sebuah pahala atas pemuritan yang setia dan sekaligus merupakan syarat yang harus dipenuhi setiap murid untuk menikmati banyak buah tambahan lainnya. Selanjutnya ada lagi apa buahnya ya, buah utama ketiga. Kalau tadi buah utama pertama menjadi anggota keluarga ilahi, terus tinggal dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu sekarang yang ketiga,
uh, menjadi mempunyai persahabatan kerajaan dengan Yesus. Ya, di sini um, Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 17 dalam khotbah perpisahan adalah perikop unik eh, dalam Injil Yohanes yang menggambarkan Yesus menyapa para muridnya sebagai sahabat dan memberi mereka perintah untuk saling mengasihi. Referensi mengenai persahabatan politik ya eh, dalam sumber-sumber klasik Yunani, Romawi, dan Helenistik memberi konteks konseptual untuk Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 17 yang dalam studi eksegetisnya menunjukkan bahwa Yesus menjalin persahabatan kerajaan dengan para muridnya. Dari awal, Yesus digambarkan sebagai sosok raja yang memulai pelayanannya sebagai raja, memasuki Yerusalem sebagai raja, dan disalib sebagai raja. Ada indikasinya ya di dalam Injil Yohanes. Di Yohanes 1 ayat 49, uh, Yohanes 6 ayat 14 sampai 15, 12, 13 sampai 15, dan seterusnya banyak. Kata raja muncul 16 kali dalam Injil Yohanes. 15 kali digunakan untuk merujuk kepada Yesus dan sekali merujuk pada kaisar. Yohanes 19 ayat 15. Berikut adalah 4 alasan ya yang mendukung penafsiran persahabatan kerajaan dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 17. Yang pertama, eh, adanya kaitan leksikal ayat ini dengan Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 18 yang menampilkan Yesus sebagai gembala. Keterkaitan kedua ayat ini, jadi sebagai raja dan gembala, keterkaitan kedua ayat ini diperkuat dengan penggunaan kata kerja berbaring yang merujuk pada kematian Yesus tercantum hanya dalam Yohanes 10 ayat 11 18 dan Yohanes 15 ayat 13. Ketika hal ini digabungkan dengan penggambaran Tuhan sebagai raja dalam narasi sengsara, Injil keempat menghadirkan Yesus sebagai raja yang ramah dan sebagai raja bersahabat yang menderita dan mati demi teman-temannya. Alasan kedua untuk menganggap Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 17 sebagai persahabatan kerajaan karena adanya kurang kesetaraan status antara Yesus dan para muridnya sehingga uh, seorang memerintah yang lain ya. Jadi Yesus di sini di satu sisi Yesus memberi perintah untuk saling mengasihi ya dalam ayat 12 dan ayat 17 kepada para muridnya, menunjukkan status superiornya di atas mereka karena dia Yesus yang memberi perintah. Tetapi fakta bahwa Yesus sendiri menunjukkan kasih tersebut menyiratkan bahwa ia bukan hanya uh, superior daripada para murid, namun juga sahabat mereka. Di lain sisi, ketaatan para murid terhadap perintah Yesus untuk mengasihi, untuk saling mengasihi, akan menjaga persahabatan mereka dengan Yesus. Dengan demikian, pemuritan dicirikan oleh ketaatan murid terhadap gurunya. Namun, pada saat yang sama, juga menjadi setara dengan murid tersebut dalam pelayanan yang pelayanan yang Yesus berikan kepada para murid. Jadi di satu sisi Yesus derajatnya di atas para murid karena dia yang memberikan perintah. Tapi di sisi lain Yesus juga melayani. Jadi dua sisi yang
berbeda, bukan hanya semata-mata sebagai raja yang memerintah, tetapi juga raja yang melayani. Alasan ketiga untuk memahami perikop Yohanes 15 ayat 12 sampai 17 melalui kacamata persahabatan kerajaan adalah karena kata kerja memilih yang menggambarkan Yesus sebagai tokoh kerajaan yang mempunyai hak prerogatif dalam memilih teman-temannya. Hak mutlak Yesus untuk memilih para muridnya terlihat jelas ketika ia menyatakan di ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu." Pilihan Yesus untuk memilih orang-orang untuk menjadi sahabatnya mengingatkan kita akan hak seorang raja yang membuat lingkaran persahabatannya. Alasan keempat yang mendukung interpretasi persahabatan kerajaan adalah kenyataan bahwa dijanjikan buah kepada para murid sebagai imbalan atau kompensasi dalam mentaati perintah Yesus. Konteks yang lebih luas menunjukkan bahwa para murid menghasilkan buah abadi yang memuliakan Bapa dan meneguhkan mereka sebagai murid sejati. Yohanes 15 ayat 8. Kasih yang berkorban dari pelindung kerajaan mereka. Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Sukacita penuh. Yohanes 15 ayat 11. Pengetahuan akan Bapa. Yohanes 15 ayat 15. Akses kepada Bapa. Yohanes 15 ayat 7 dan 16. Dan disebut sahabat. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Buah-buah ini mendorong pemuritan yang bersinambung meskipun dunia membenci mereka. Manfaat persahabatan kerajaan dengan Yesus dianugerahkan kepada mereka yang setia menjalin persahabatan dengannya, walaupun mengalami perlawanan dunia. Persahabatan seperti itu dinilai sebagai pemuritan sejati. Kaitan antara persahabatan dan pemuritan dapat dilihat dalam 4 aspek. Pertama, persahabatan dikaitkan dengan pelayanan sebagai saksi bagi Yesus. Oleh karena itu, sebagaimana Yohanes Pembaptis berfungsi sebagai saksi dan sahabat Yesus, maka para murid juga diharap mengisi peran serupa, dan harapan ini muncul dalam konteks narasi persahabatan, yaitu di Yohanes 15, 13 sampai dengan 16 dan ayat 27. Kedua, kasih melekat dalam persahabatan dan pemuritan, sehingga terbentuklah ikatan antara kedua tema tersebut. Kasih yang menjadi ikatan antara persahabatan dan pemuritannya. Lalu ketiga, pemuritan dan persahabatan ditandai dengan ketaatan, pengetahuan, dan keintiman. Keempat, menghasilkan buah melalui partisipasi dalam misi Yesus. Tergabungnya doa permohonan dan menjadi murid sejati adalah tema-tema yang dikaitkan Yohanes dengan persahabatan dan pemuritan. Persahabatan dengan Yesus bukanlah sebuah status yang diberi secara otomatis, namun sebuah tanggapan terhadap wahyu Tuhan dalam diri Yesus dengan menjalankan perintahnya untuk saling mengasihi. Kesimpulan, dengan menjadi manusia sejati, firman yang menjadi daging tidak saja memulihkan, tetapi juga memungkinkan terjalinnya hubungan antara Allah dengan manusia. Berkat kerjasama Yesus dengan Bapa yang mengutusnya, maka terwujudlah perjalanan Tuhan menuju manusia. Yesus adalah peziarah yang turun dari surga, datang ke dunia, pergi kepada Bapa,
dan datang kembali kepada miliknya, sehingga Tuhan dapat tinggal dalam diri manusia sepanjang masa. Kedatangan Yesus ke dunia sebagai terang kehidupan menempatkan manusia pada sebuah keputusan antara menolak atau percaya kepadanya, bersedia atau tidak menjadi muridnya. Setiap orang, baik yang kaya maupun yang miskin, terpelajar maupun kurang berpengetahuan, semuanya bebas memutuskan untuk menolak atau menerima pemberian Tuhan. Hanya dengan percaya sepenuhnya kepada Yesus, manusia masuk ke dalam hubungan dengan Allah yang hidup dan mengambil bagian dalam kehidupan ilahi. Oleh karena itu, hal ini bukan hanya mengenai satu peristiwa, melainkan mengenai peristiwa yang berkelanjutan dan yang mendatangkan kehidupan berlimpah dengan menjadi anak-anak Allah yang masuk ke dalam pengenalan akan Bapa dan utusannya, Yesus Kristus, untuk dapat bekerja sama mewujudkan rencana keselamatan Allah bagi dunia. Visi antropologis Injil keempat, ya, para murid Yesus juga menikmati buah-buah, yaitu sebagai anggota keluarga ilahi. Bapa dan Putra tinggal dalam diri mereka melalui Roh Kudus, dan mereka menikmati persahabatan kerajaan, ya, kayak kita jadi punya uh, menjadi sahabat keluarga ningrat, ya, bersama Yesus. Dan saat menghadapi cobaan dan penganiayaan, para murid diundang untuk tetap percaya kepada Yesus yang tidak memperlakukan mereka sebagai seorang hamba, tetapi sebagai sahabat. Keadaan tersebut tidak dialami mereka yang hidup dalam dosa. Dan di dalam Injil keempat, uh, berdosa itu berarti mereka yang tidak percaya. Visi antropologis Injil keempat menekankan bahwa mereka yang percaya kepada Yesus diangkat menjadi anak-anak Allah yang manusiawi karena Putra Tunggal Allah telah menjadi manusia, yang panggilannya adalah untuk hidup berkelimpahan sekarang dan sepanjang masa. Sehingga anak-anak Allah dimampukan untuk hidup bersolidaritas dan bersubsidiaritas dengan bertanggung jawab dan konsisten. Terima kasih. Terima kasih Bu Berliana atas pemaparan Injil Yohanes yang begitu dalam. Teman-teman, jika ada pertanyaan, silakan angkat tangan atau bisa langsung bicara. Gimana Bu Ros? Mungkin dari Bu Ros ada tanggapan terhadap materi yang diberikan oleh Bu Berliana? Luar biasa pemaparannya ya, Ibu Berliana ya. Eh, kita kalau mau selamat, satu-satunya cara percaya kepada Yesus ya Bu ya. Tetapi eh, ada kadang ada kontroversial orang yang mengatakan dia tidak beriman kepada Yesus, tapi karena kerahiman Bapa dia juga dapat diselamatkan. Tuh maksudnya gimana tuh Bu? Ya, uh, gereja kita tidak kami supaya
ini ya, tidak mengeksklusifkan ya. Karena kita sekarang fokus melihat dari sudut pandang Injil Yohanes. Jadi kalau menurut Injil Yohanes, yaitu hanya satu uh, bentuk dosa, yaitu dosa kalau tidak percaya pada Yesus itu berdosa. Dan jadi dari awal Injil Yohanes sampai akhir menekankan pentingnya percaya kepada anak manusia dan anak Allah. Tetapi dari sini dan juga di dalam Injil Yohanes perlu kita mengerti bahwa percaya itu bukan sekedar seperti yang tadi kita sudah lihat ya. Percaya bukan berarti hanya cuman bilang saya percaya. Tidak. Percaya itu yaitu mentaati perintahnya. Jadi bekerja seperti Yesus yang makanannya yaitu ditulis ya, Yesus sendiri mengatakan makanannya dia adalah untuk melaksanakan pekerjaan dia yang mengutusnya. Lalu di Yohanes 4 ayat 34. Dan di Yohanes 17 ayat 4, di situ tertulis bahwa Yesus memuliakan Bapanya dengan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Jadi percaya itu juga kita yang sebagai uh, uh, anak-anak diangkat jadi anak-anak Allah karena uh, lahir melalui roh, lahir um, dari atas, lahir kembali juga ya, lahir uh, status sebagai anak-anak Allah itu uh, terpancar dari uh, bukan saja, jadi tidak dapat dipisahkan, bukan hanya sekedar kata-kata mengatakan, oh ya saya percaya, tetapi tindakannya tidak sesuai dengan kodrat sebagai anak-anak Allah. Itu bukan seperti itu. Jadi kalau di dalam Injil Yohanes jelas sekali itu seperti itu. Nah, tadi pertanyaan Ibu Rosita, jelas kita dalam gereja Katolik juga ini keluar ya dari Injil keempat bahwa keselamatan juga ada jalan lain ya, gereja menerima semua, jadi ada jalan menjadi sarana untuk dapat tiba mengenal kepada Yesus sendiri. Jadi itu tetap tidak menutup kemungkinan terbuka sarana lainnya. Seperti itu, Ibu Rosita. Jadi kita kalau tadi kita dari awal sampai sekarang kita masuk fokus untuk bagaimana cara melihat panggilan manusia menurut Injil Yohanes. Yang jelas kalau dalam Injil Yohanes hanya satu jalan, yaitu hanya Yesus karena hanya putra Allah yang dapat yang mengenal Bapa dan juga yang dapat menjelaskan Bapa, mengkomunikasikan Bapa kepada manusia. Tidak ada lagi. Boleh nanya, Bu? Iya, dengan Pak Toto ya. Ya, Bu. Kalau dulu sebelum konsili kedua kan ada kata-kata extra ecclesia nulla salus. Ya. Tapi setelah konsili kedua kan ada istilahnya Kristen anonim. Siapa saja yang hidupnya baik itu kan berarti juga menjalankan perintah Kristus. Itu juga ada keselamatan. Jadi bukan hanya orang Katolik, orang Kristen saja yang bisa masuk surga. Jadi kan setelah konsili kedua kan eh, ada Kristen anonim. Tahu ya Bu ya, Kristen anonim. Nah itu siapa saja yang hidupnya baik meskipun tidak pernah mengenal Yesus atau apa, tetap masuk surga. Begitu Bu. Jadi ya itulah
Itu satu. Lalu konsep hidup kekal. Semua saja tetap hidup kekal. Cuman karena kita kan pegangannya kan roh itu nggak bisa mati. Jadi hidup kekal cuman hidup kekal di surga atau hidup kekal di neraka. Seperti kambing dan domba itu yang dipisahkan. Begitu Bu. Jadi hidup kekal untuk siapa saja bukan hanya yang percaya kepada Kristus. Siapa saja pasti hidup kekal. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Toto. Eh, ya, ini berkaitan dengan pertanyaan Ibu Rosita yang sebelumnya. Jadi memang eh, sebelum Konsili Vatikan kedua tidak ada keselamatan di luar gereja. Tetapi setelah Konsili Vatikan kedua ini menanggapi semua yang berbuat baik itu ada keselamatan. Begini, uh, saat ini ya, terutama di Eropa dan juga di Amerika, ya banyak orang seperti yang tadi Pak Toto katakan, Kristen anonim. Jadi yang penting asal berbuat baik, tapi tidak perlu menyebut bahwa saya ini percaya tidak. Nah, jadi berdasarkan moralis saja. Jadi banyak orang tidak mau menjadi tidak punya relasi dengan gereja, tetapi yang penting saya berbuat baik saja. Di kita bisa bayangkan ya, ini dia bagaimana orang ya dapat. Oke, saya buat begini pertanyaan. Bisakah kita, saya, memberi sesuatu yang tidak saya miliki? Bisakah saya memberi sesuatu yang tidak saya miliki? Itu pertanyaan saya. Jika saya tidak pernah mengalami kasih Yesus kepada saya, mengalami pengampunan dari Tuhan, bagaimana saya bisa mengasihi sesama saya dengan kasih Allah? Yang ada sama perbuatan baiknya, tetapi motivasinya berbeda. Mereka yang punya relasi dengan Yesus berbuat baik bukan karena ada motivasi lainnya. Kadang bisa motivasi beda ya. Saya tidak perlu sebutkan, motivasi bisa banyak untuk menunjukkan bahwa saya baik atau macam-macam saja. Tetapi kalau orang yang punya relasi dengan Yesus, saya berbuat baik bukan karena saya yang berbuat baik, tetapi karena saya yang menjadi murid Yesus diminta untuk saling mengasihi, dan saya berbuat itu kasih karena saya mau menanggapi cinta Yesus kepada saya, bukan karena saya dengan motivasi lainnya, mau menonjolkan diri atau karena takut, contoh dari agama lain, karena takut karma, nanti kalau misalnya meninggal bisa lahir kembali dengan bentuk yang dengan situasi yang lebih buruk daripada saat sekarang. Jadi motivasinya bukan saya berbuat baik, bukan karena saya takut masuk neraka, seperti juga bagi yang masih pegang perjanjian lama, ya takut saya harus berbuat baik supaya saya tidak masuk neraka. Jadi itu masih hidupnya dalam perjanjian lama. Begitu. Jadi jelas tidak dapat kita memberi sesuatu yang kita tidak miliki. Itu. Dan saya lihat, jadi kalau bukan hanya sekedar berbuat baik, kelihatannya berbuat baik. Apalagi kita sekarang hidup di dalam dunia yang dimana
banyak serigala berbulu domba. Kelihatannya baik, tetapi tidak tahu yang sebenarnya apa. Dan itulah yang sering terjadi juga di dalam gereja. Kita tidak bisa hanya mengatasnamakan saya Kristen, pengikut Yesus, tetapi tindakannya itu tidak sesuai dengan panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Dan itulah yang menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara lain. Karena ini jadi menjadi skandal begitu. Semoga Untuk percaya tadi makanya bukan tadi maka tadi kita bahas untuk menjadi percaya dan juga bukan hanya kadar percaya tetapi menjadi murid Yesus. Lalu apa buah atau keuntungan jadi murid Yesus? Kan kalau kita biasa di dunia apa untungnya jadi murid Yesus? Nah, tadi saya berusaha membeberkan sebagai murid Yesus kita dapat menikmati kesatu kita menjadi anggota keluarga ilahi, ya, jadi bagian keluarga ilahi. Lalu kita bisa menikmati bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal bersama saya, dan juga kita menikmati persahabatan kerajaan bersama Yesus, karena Yesuslah Raja kita. Yesus yang menjadi pedoman hidup kita dan kita menikmati ini relasi kerajaan kita bersama Yesus. Dan kita juga mendapatkan buah-buah yang lainnya. Sukacita yang penuh. Jadi walaupun di dalam dunia karena berbuat baik menurut seperti apa bukan berarti tanpa tantangan ya. Pasti akan ada tantangan. Tetapi jikalau kita tetap tinggal di dalam pokoknya, karena ranting tidak bisa berbuah. Memang ada ranting yang sudah berbuah, lalu dia terlepas dari pokoknya, sebentar dia akan mati. Tetapi kalau ranting tersebut tinggal selalu dalam pokoknya, akan terus berbuah. Dan buahnya tetap itu. Jadi bukan hanya sekedar, oh satu kali berbuat baik, oh sudah, terus nanti setelah itu tidak. Itulah perbedaannya antara dia yang punya relasi dengan Yesus dan bukan hanya sekedar Kristen anonim. semoga bisa menjawab Jadi, itu. jadi Ibu tetap berpegang pada ekstra eklesia nulla salus ya. Konsili Vatikan kedua yang dihadiri 2.300 uskup, Ibu kurang setuju gitu ya. Oh, Itu bukan. satu. Lalu hidup kekal belum dijawab, Bu. Oke, bukan begitu pemahamannya Bapak Toto. Jadi maksud saya bukan, oke, pemahamannya bukan seperti itu. Jadi maksudnya tetap inilah makanya ini pentingnya murid-murid Yesus itu sungguh-sungguh karena Yesus bergantung pada muridnya untuk meneruskan misi keselamatannya. Karena Yesus butuh kita semua yang percaya kepadanya untuk menjadi muridnya yang setia. Agar rancangan keselamatan Allah terus berjalan seperti itu. Nah, kalau soal hidup kekal, ya saya menjelaskan dari sudut pandang Injil Yohanes. Injil Yohanes di Yohanes 17 ayat 3 memberikan definisi tentang apa itu hidup kekal. Jadi kalau Bapak memberikan definisi lainnya, ya saya mengerti maksudnya Bapak mengatakan Bapak hidup kekal antara hidup di surga dan neraka. Tapi ya itu.
tetapi bukan konteksnya. Di sini kita sedang membahas hidup kekal berdasarkan apa yang diajarkan dalam Injil Yohanes. Mungkin saya bisa minta tolong Bapak Toto untuk jika ada kitab suci untuk saya minta tolong bacakan Yohanes 17 ayat 3 supaya kita semua mendengarkan apa itu hidup kekal yang diajarkan oleh diajarkan Injil Yohanes kepada kita. Sebentar, Bu. Ya, Sebentar. terima kasih Pak Toto. Yohanes ya? Ya, Yohanes 17 Yohanes 17 ayat ayat 3. Ayat 3, Pak Toto. ayat 3 ya. Ya, Ya, aku baca ya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. ya. Terima kasih. Ya, itu Yohanes. Ya. Ya, Kalau di Injil Sinoptik kan ada dipisahkan kambing dan domba. Semuanya juga hidup kekal kan, Bu? Makasih. ya. Uh, Terima kasih Pak Toto. Makanya di sini kenapa Injil Yohanes menekankan pengenalan akan Allah Bapa. Kita tidak dapat mengasihi kalau kita tidak kenal. Justru hidup kekal itu untuk mengenal Bapa dan Yesus Kristus. Dengan kita mengenal, jadi kita dapat menanggapi pemberian Allah yang telah datang kepada manusia, yang telah mengangkat martabat kita menjadi anak-anaknya, dan juga memberikan kita anugerah hidup kekal. Ada yang lain yang bertanya? Terima kasih Pak Toto untuk pertanyaannya dan memberikan kesempatan untuk saya lebih mengklarifikasi Injil Yohanes kepada semuanya. Kita untuk sama-sama memperdalami apa yang ditulis di dalam Injil Yohanes ya. Ya, makasih sama-sama, Bu. Ya. Nah, kembali kasih Pak Toto. Ya, teman-teman yang lain, ada pertanyaan berikutnya? Ayo Bapak Ibu, kesempatan nih, jarang-jarang Ibu Berliana nih bisa masuk Zoom memberikan pencerahan nih. Ayo silakan. Bu Beliana, saya mau tanya, Bu. Ya, silakan Pak Ari. Eh, di Injil Yohanes, tapi bukan yang Bu Berliana jelaskan ya. Saya juga membaca ada satu term penguasa dunia. Ya. Nah, itu kan kayak khas Yohanes ya, Bu ya? Atau di tempat lain juga di sinoptik gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan kerajaan yang Ibu jelaskan nggak, Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaan ini. Eh, Kata penguasa dunia itu di dalam Injil Yohanes ada 3 kali terjadi. Di Yohanes 12 ayat 31, Yohanes 14 ayat 30, dan Yohanes 16 ayat 11. Dan pemahaman tentang penguasa dunia ini dari sejak Bapak Gereja, ya, pemahamannya itu dilihat dari sudut pandang bahwa penguasa dunia ini adalah si jahat. Tetapi saya dalam saat saya menulis tesis doktoral uh, saya ada menulis satu artikel tentang penguasa dunia. Lalu membahas dengan mendetil karena ada perbedaan
kata penguasa yang digunakan dari ketiga Injil Sinoptik dan dari Injil Yohanes. Kalau Injil Yohanes, kata penguasa dunia itu diucapkan dari mulut Yesus. Sedangkan di Injil Sinoptik, tiga Injil Sinoptik, tidak ada kata penguasa dunia. Yang ada adalah penguasa kuasa si demons, si jahat. Jadi berhubung karena mungkin pengaruh sinoptik pada awalnya lebih kuat ya, karena ada tiga. Jadi saat membaca kan tidak seperti sekarang semua bisa dapat diteliti dengan ada mesin yang membantu berapa kali terjadi seperti itu. Jadi interpretasi dulu langsung menyamakan apa yang dikatakan Yesus mengenai penguasa dunia sama seperti yang ada di Injil Sinoptik. Sedangkan di Injil Sinoptik tidak ada yang namanya frase penguasa dunia, tidak ada. Dan digunakan kata penguasa arkon, ho arkon dalam bentuk genitif itu kaitannya dengan demons, tidak dengan dunia. Dan itu pun bukan diucapkan oleh Yesus, tetapi yang menulis adalah penginjil sendiri yang sedang memberikan naratif. Oleh karena itu, dengan itu bisa nanti artikel tersebut bisa dibaca dalam bahasa Inggris jika ada yang berminat. Jadi pada prinsipnya dari hasil dari penelitian tersebut, kata penguasa dunia di dalam Injil Yohanes itu digunakan oleh Yesus sendiri di mulut Yesus untuk mengungkapkan orang ketiga yang adalah dia sendiri, yaitu Yesus sendiri. Begitu. Jadi Yesus sendirilah yang sebenarnya penguasa dunia. Dan dia menggunakan terminologi itu dalam bentuk orang ketiga. Begitu. Oke, makasih Bu Beliana penjelasan. Ayo teman-teman yang lain, silakan jika mau bertanya. Halo, Ya. halo Berliana. Iya, Ibu Shirley. Iya, masih ingat aku? Oh, tidak ada wajahnya kelihatan. Oh, Kayaknya dibuka dong Bu Shirley. sorry. Ntar, Oh, ya, jelas. aku cucinya Ada Tony. Iya, kakaknya Pak Tony ya, Pak Tony ya. Iya, kaget aku lihat, wah ada Berliana. Kapan selesainya? Saya sudah selesai tanggal 21 Juni 2021. Oh, lama ya. Iya, COVID sih ya, jadi kita nggak bersuara. iya. Mm. Sehat selalu ya. Senang Iya, syukurlah malam ini aku bisa denger. rajin ini. Saya juga sangat berterima kasih atas undangan Ibu Rosita untuk memberikan eh, eh, ini hari ini ya pemahaman tentang panggilan manusia menurut Injil Yohanes. Dan saya juga sangat kagum dengan para peserta di Zoom ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat punya jelas kehadiran Bapak sudah membuktikan betapa ingin kerinduan untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi, yaitu sungguh melalui firman-Nya. Karena jikalau tidak ada kerinduan itu, tidak mungkin Bapak dan Ibu hadir di Zoom ini. Jadi saya sangat dengan
semua yang hadir di sini punya kerinduan dan punya keinginan untuk mau semakin lebih mendalami firman Tuhan. Iya. Terima kasih untuk kesaksian para Berapa bapak dan tahun ibu. tuh? Berapa tahun ya Berliana sekolah? Wah, saya tuh karena saya mulai dari nol lagi, Aku rasa lama banget itu. tuh saya juga sendiri 14 tahun semuanya. Bu Nah, Berliana, banyak yang nanya nih. Ibu siapa? Ayo silakan cerita. di Orang awal Kelapa Gading. Bu Belena mohon ini Bu informasikan kepada kami backgroundnya Ibu, belajar di mana aja, Oh, memberikan semangat kepada kami juga Bu Berliana. saya bagi saya titik turning point dari kehidupan saya itu terjadi pada tanggal 11 Mei 1997, di mana saya dibaptis. Eh, Nama baptis saya Mariana, dan saya dibaptis di Gereja Santo Paulus, Depok. Eh, Sebelum saya dibaptis, saya tidak mengenal isi kitab suci. Dan hari setelah dibaptis, saya ambil kitab suci, asal buka saja, lalu saya lihat yang saya dapat Matius 6 ayat 33. Lalu saya baca, carilah kerajaan Allah dahulu dan segala kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Itu yang saya dapat pada tanggal 12 Mei 1997. Setelah itu, sejak hari itu, setiap hari saya hanya buka kitab suci seperti kayak cap cip cip gitu, buka, ambil satu ayat saja untuk hari itu. Jadi tidak membaca. Nah, saya uh, bekerja di Singapura. Um, jadi um, ada kerinduan untuk kepengen belajar kitab suci. Jadi pada tahun 2007, 10 tahun setelah saya dibaptis, saya pergi ke Tanah Suci sendiri untuk cari sekolah kitab suci. Nah, di sana saya karena ignoran ya, bodoh, tidak tahu, baru di sana saya mengenal bahwa mau belajar kitab suci, saya Katolik, harus mulai dari filsafat, teologi, dan seterusnya. Nah, di Yerusalem ada filsafat dari OFM, Fransiskan, tetapi dalam bahasa Itali, dan saya tidak bisa berbahasa Itali. Lalu ada Salesian untuk belajar teologi dalam bahasa Inggris. Mereka dengan senang hati sudah terutama ini ekonomnya, karena dia tahu latar belakang saya keuangan, dia senang, ayo bantu saya untuk ini. Jadi dia sangat mendorong saya untuk masuk. Untung dekan universitas tersebut memberitahu kepada saya, kalau saya langsung belajar teologi tanpa filsafat, walaupun setelah belajar 3 atau 4 tahun, saya tidak akan dapat ini baccalaureate atau S1 di teologi. Nah, singkat kata, waktu setelah saya keluar dari makam Yesus, saya bertemu dengan satu kelompok dari Roma, dan melalui kelompok itu saya mengetahui bahwa di Roma ada sekolah yang filsafat uh, dalam bahasa Inggris. Jadi singkat kata akhirnya saya memulai filsafat di uh, Angelicum San Thomas Aquinas yang milik Dominikan pada. Jadi di situ saya belajar filsafat. Saya meninggalkan pekerjaan saya, lalu saya mulai itu filsafat, lalu setelah itu melanjutkan teologi di Gregoriana 3 tahun. Setelah selesai, baru saya mulai pelajaran lisensiat kitab suci di Biblikum selama 4 tahun. Rencananya setelah itu selesai, saya juga pulang
Tetapi saya didorong untuk terus menyelesaikan S3-nya. Sehingga ya akhirnya saya terus dan selesai pada tahun 2021, tanggal 21 Juni. Seperti itu. Itu perjalanan panjang. Dan ini semua dapat dilakukan karena memang pada tanggal 11 Mei 1997 saat saya dibaptis, saya sudah mengambil keputusan untuk tidak menikah. Uh, Hal ini tidak akan dapat terjadi kalau saya belum jelas akan panggilan saya. Karena itu ya, tapi dalam perjalanan jelas ya ini semua Tuhan tuh saya yakin Bapak dan Ibu dalam pengalaman hidup kita, Tuhan tidak saya tidak tahu semuanya ini uh, dibukakannya satu lapis, selapis, selapis seperti kayak bawang bombay itu satu lapis seperti itu. Jadi step by step. Karena mungkin kalau diberitahu semuanya kita juga belum siap dan kita pasti tidak akan mau menjalankan itu. Luar biasa. Terima Bu, kasih Ibu Shirley masih ingat dengan saya. Ya waktu itu Iya, saya tadi saya nggak ingat, cuma saya lihat kenapa muka ini aku tahu ya. Saya pikir begitu. Siapa ya pembicaranya? Saya lihat kembali ke grup. Oh, Berliana. Jadi saya ikutin sampai selesai. Oke, terima kasih. Terima kasih. Salam sama ini. Tolong dong, tolong dong digemukin sedikit. Iya. Terima kasih untuk saran untuk nasihatnya. Mm-mm. Bu Beriana, sekarang itu Bu. Bu Berliana, Bu Berliana berarti Bu Berliana masuk golongan, ya, masuk grup apa? Lembaga sekuler ya. Boleh dikatakan begitu ya. Hmm, Lembaga sekuler itu kan ber- tidak tidak kaul ya Bu ya, tapi berjanji hidup suci dan terjun dalam masyarakat. iya, iya. Masuk di situ. Oh, sebagai ya, Kira-kira gitu ya, Bu iya, Berliana. iya Pak Toto. Mm, begitu. Oke. Bu Beliana, sekarang kegiatan Ibu ada juga ya hubungannya dengan Driarkara ya Bu ya? Sebagai Iya, pengajar di sana? saya dari sejak selesai eh, bulan Juni 2021, awal Julinya saya diundang untuk mengajar di STF di Akara. Lalu saya menerima undangan tersebut dan rencananya waktu itu bulan Agustus 2021 saya kembali ke tanah air. Tetapi ibu saya karena khawatir saat itu COVID masih tinggi di Jakarta, jadi menyarankan saya untuk menunda kepulangan saya ke Indonesia. Nah, jadi saya tunda ke tanggal 15 Januari 2022. Dan eh, selama waktu tersebut saya sudah menyelesaikan mengirim semua buku-buku saya yang ada di Roma dikirim kembali ke tanah air lalu eh, semua urusan ijazah sekalian semua sudah dilegalisir di kedutaan Indonesia dan juga di Vatikan. 3 hari sebelum keberangkatan saya harus PCR, hasilnya positif, jadi tidak bisa terbang. Hmm. Lalu setelah saya sembuh, saya mau pulang, Indonesia mengeluarkan peraturan baru, itu aplikasi Peduli Lindungi. Dan saya karena baru kena COVID, ya di Italia sudah mengeluarkan surat untuk tidak perlu divaksin. Tapi tidak berlaku itu. Jadi saya tidak bisa pulang. Nah, karena saya sudah tidak punya apa-apa di Roma, saya eh, pergilah ke Jerman, di mana saya setiap musim panas, waktu saat saya menulis tesis S3 saya di sana. Karena kalau musim panas hanya di sana perpustakaannya buka, kalau di Roma perpustakaannya tutup musim panas. Lalu saya kembali ke Jerman,
akhirnya saya di sana eh, dari sana mengajar terus. Jadi selama ini di STF Jakarta saya sudah mengajar ini tahun ketiga dari 2021 24. Sudah angkatan ketiga mengajar online diizinkan untuk pasca sarjana. Kalau saya kembali ke tanah air, ya saya bisa juga mengajar yang S1. Karena S1 eh, sekarang karena sudah tidak online lagi harus eh, secara ini langsung present gitu. Oke. Jadi Bu Beliana sekarang tinggal di Jerman ya, Bu? Iya, saya Wah. karena di sana ada permintaan juga untuk pastoral, tapi saya masih ada kendala karena bahasa. Bahasa, karena saya tidak pernah rencana untuk bekerja di sana. Tidak pernah. Wah. Jadi, Luar biasa ceritanya Bu Berliana nih, tapi bikin kami bangga juga, Bu. terima kasih Pak Arif untuk eh, ini mendukung mendukung itu. Orang Oke. tua yang seperti ini berarti eh, ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Berliana, teman-teman semua. Kita jam 9. Apakah satu pertanyaan lagi atau gimana, Bu Ros? Ya, kalau masih ada silakan. Ya, satu lagi. Siapa yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, kita tutup pertemuan sesi bekal malam ini. Eh, Bu Vero, silakan untuk pimpin doa penutup. Baik, mari kita akhiri acara bekal malam hari ini. Mari kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih pula malam hari ini kami telah memperdalam sabda-Mu melalui bekal yang telah disampaikan melalui hamba-Mu, yaitu Bu Berliana Ali. Berkati Ibu Berliana dan keluarganya, kesehatan, juga berkati kami semua yang ada di dalam Zoom ini kesehatan. Terima kasih Bapa, melalui sabda-Mu dengan curahan Roh Kudus-Mu, kami dapat lebih memahami tentang panggilan manusia menurut Injil Yohanes. Semoga kami makin percaya kepada Yesus Kristus, yaitu Engkau sendiri. Semoga malam hari ini kami dapat semakin memahami tentang apa yang dimaksud panggilan manusia menurut Injil. Bapak, kami juga akan undur diri dari Zoom ini. Sebentar lagi kami beristirahat. Kami mohon berkat-Mu agar kami bisa tidur dengan aman dan besok pagi kami kembali bangun dengan penuh berkat yang baru dari-Mu. Dan pimpin kami ya Bapa untuk esok hari, agar kami tetap berjalan bersama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya. Ya, Santo Yakobus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Udah nama difoto, Bapa Bu dan Ros. Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita foto Iya. dulu ya. Silakan kamera dibuka, Bapak Ibu. Kita sesi foto sebentar. Pak Ari yang foto ya? Ya, saya fotoin. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Bapak Ibu. Ini Terima Bu, kasih. beruntung ya bisa kenal dengan Ibu Berliana ya. Saya Saya bisa kenal dengan Bu beruntung. Berliana. Saya yang beruntung bersama-sama karena em, tahun berapa ya? 90 man, saya tuh sering ke gereja Yakobus eh, karena di sana waktu saat gereja itu masih tiap pagi kalau misa itu setelah saya dibaptis 97 misa pagi, misa harian itu masih banyak nyamuk
karena rawa, dikelilingi oleh rawa di situ. Jadi, tapi sekarang Gereja Yakobus misa pagi itu sangat mengagumkan. Banyak sekali yang pergi misa pagi. Luar biasa umatnya. Jadi saya juga undang Bapak Ibu, bukan hanya hari Minggu saja, jika ada kesempatan waktu bisa pergi menerima sakramen Ekaristi lebih dari 1 kali 1 minggu. Itu yang saya undang supaya ini. Dan selamat juga mempersiapkan Pekan Suci dan merayakan kebangkitan Raja kita Yesus Kristus. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu